Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zanubania Amilah Manzi. Oke, kita lanjut studi hadis bab 6 dengan judul pembagian hadis. Pendahuluannya, hadis Nabi diriwayatkan dalam rentang waktu yang cukup panjang, semenjak masa Nabi hingga hadis-hadis itu dibukukan oleh para mukharrij hadis. Karena itu, ada hadis yang bersambung sanadnya, ada pula yang terputus. Ada hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap generasinya, ada pula yang sedikit. Ada hadis yang dipastikan dari Nabi dan ada pula yang diragukan. Bahkan dipastikan tidak berasal dari Rasulullah. Dari sinilah maka dapat dilihat dari berbagai segi. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanadnya. Ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad. Mata rantai atau mata rantai perawi hadis dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yakni hadis muttasil, yaitu hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung dari mukharrij hadis sampai sahib al-matan atau Rasulullah. Tidak ada yang gugur. Maksudnya hadis muttasil itu hadis yang bersambung sanadnya. Dan yang kedua, hadis munqati', yaitu hadis yang mata rantai perawi dari mukharrij hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, atau hadis yang sanadnya terputus di bagian mana saja. Hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad atau mata rantai perawi hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir, pembagian hadis mutawatir dan ahad sebenarnya tidak bersumber dari ulama hadis. Mengingat pembagian tersebut di luar wilayah pembahasan ilmu isnad. Ilmu isnad hanya membahas sifat-sifat rijal, pembawa hadis, dan lambang periwayatan atau bentuk redaksi yang dipergunakan dalam penyampaian hadis. Yang kedua, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Ditinjau dari segi kualitas dan matanya, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dobit. Dobit perawi pertama sampai perawi terakhirnya tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan syadz. Jadi hadis sahih dan hasan itu sama. Perbedaannya hanya pada tingkat kedobitan perawinya berada di bawah hadis sahih. Yang ketiga, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan qabul, seperti halnya hadis sahih ataupun hadis hasan, baik keseluruhannya maupun sebagian persyaratan, yaitu dari segi ittisal sanad atau adil dan dobit perawi dan adanya ilat atau syadz. Hadis ditinjau dari segi penisbatan para pembicaranya. Teks hadis yang dinisbatan pada Rasulullah SAW ada yang diistilahkan hadis nabawi, yakni pernyataan langsung dari Rasulullah. Ada juga yang diistilahkan hadis qudsi, yakni pernyataan Rasulullah yang dinisbatkan kepada Allah. Maka kedua jenis hadis tersebut dinamakan hadis al-ma'ruf. Teks yang dinisbatkan kepada sahabat, yakni pernyataan itu murni dari lisan para sahabat Rasulullah. Dari segi penisbatannya hadis dibagi menjadi tiga. Ada hadis qudsi, hadis marfu' dan hadis mauqu'.
Hadis qudsi yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dan oleh beliau disandarkan kepada Allah. Untuk hadis marfu yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Sebagian ulama menyebutkan dengan al-hadis an-nabawi, yakni pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah atau bersumber darinya. Yang ketiga, hadis mauqu', yaitu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi atau pernyataan yang murni dari lisan para sahabat Nabi SAW. Oke, kesimpulan dari bab ini adalah berdasarkan pembahasan mengenai pembagian hadis dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun, tidak semua hadis dapat langsung dijadikan hujjah, sebab diperlukan klarifikasi untuk memastikan validasinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.